Liva Situmorang. Sebagai pendiri dan pemimpin Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan Hope Center Jakarta Indonesia, kami mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama kami terlibat di dalam pelayanan Hope Center Jakarta Indonesia melalui program-program yang ada. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Liva Situmorang, dalam program Hope for the Souls, pengharapan bagi jiwa-jiwa, Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan Hope Center Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua, dan juga ada kesaksian seorang ibu yang akan membawa kita kepada situasi pembelajaran bagaimana pemulihan diri boleh terjadi bagi setiap kita. Tema kita kali ini adalah pandemi COVID-19 membawa kita pada pertobatan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada akhir Februari 2020 tahun yang lalu, kita mulai dikenalkan dengan satu tren ataupun satu produk yang dinamakan COVID-19. Besar, kecil, tua, muda, suka tidak suka, kita diarahkan kepada satu keadaan dan tuntutan bahwa kita harus tahu apa sih COVID-19 ini. Kira-kira gejalanya apa aja sih? Kemudian dampak apa aja yang disebabkan oleh COVID-19 ini? Dan akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa COVID-19 adalah virus yang bisa menyebar dengan mudahnya, bisa terpapar kepada siapa saja lewat aktivitas kita sehari-hari, yang dampaknya dia menyerang sistem pernafasan dalam tubuh manusia, dan itu menyebabkan seseorang bisa gagal nafas dan menyebabkan kematian. Dan yang membuat sebagian kita menjadi be aware atau lebih waspada lagi, atau bahkan mendekati kepada satu keadaan kita paranoid terhadap COVID-19 ini, karena ini bisa dengan mudah dipaparkan kepada siapa saja, terlebih lewat kegiatan kita sehari-hari. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini tema kita mengarah kepada pandemi COVID-19, mengarahkan kita pada pertobatan. Kenapa sih kok bisa gitu loh, dari musibah, bencana yang jelas-jelas menyebabkan kematian, menimbulkan duka yang mendalam, yang memisahkan seseorang dari orang yang dikasihi, dari keluarganya, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, kok bisa membawa kita malah kepada satu pertobatan, khususnya kita orang-orang percaya. Saudara, jika kita berbicara tentang pertobatan, pertobatan berbicara tentang titik balik dari keadaan yang sudah terjadi kepada keadaan semula. Kalau kita bisa gambarkan, pertobatan itu seperti bola yang sedang dipantulkan ke satu bidang, kemudian seberapa besar kekuatan yang kita berikan kepada bola itu saat dilemparkan, sebegitu besarnya lah nanti daya pantul yang akan dilakukan oleh benda itu untuk kembali ke tempat semula. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebesar apapun badai yang kita hadapi, kalau kita percaya dan kita mau berserah kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita harus diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Semakin besar kekuatan itu, maka akan ada semakin besar juga kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali kepada keadaan di mana kita boleh beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini juga saya akan menyampaikan salah satu kesaksian tentang seorang istri dari seorang suami dan seorang ibu dari dua orang anak yang waktu itu melakukan sesi konseling by phone, karena memang sejak PSBB diberlakukan, Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan atau Hope Center Jakarta, kami membatasi untuk pertemuan sesi tatap muka kami, dan kami melakukan sesi konseling dan mentoring melalui phone ya. Jadi ketika ibu ini menelpon saya, dia katakan, "Ibu pendeta, saya harus bicara sama ibu pendeta." Saat ibu ini mulai berbicara dengan saya, tanpa saya lihat mimik wajahnya, tanpa saya lihat gestur tubuhnya, saya yakin banget bahwa keadaan dia saat itu adalah keadaan yang benar-benar desperate ataupun putus asa. Kenapa? Ya karena waktu dia telepon saya, sekian detik dia bicara, itu isinya hanya tangisan. Sekian detik kemudian itu adalah kata-kata yang hanya terbata-bata, terpotong-potong. Kemudian juga dia mulai menangis lagi, terbata-bata lagi dan menangis lagi. Sampai di satu titik dia berhenti dan dia bilang sama saya, Bu pendeta dengerin gak sih apa yang saya omongin dari tadi?" Terus saya langsung tersenyum, saya bilang begini, "Saya dengar Ibu, apa yang Ibu sampaikan, bahkan tangisnya Ibu, semuanya itu saya dengar. Terus kenapa Ibu pendeta diam aja?" kata dia.
Lalu saya bilang, saya tahu keadaanmu sekarang ini. Saya bisa merasakan kesedihanmu yang begitu mendalam, kekecewaanmu, luka hatimu semua. Dan saya tahu persis yang kamu butuhkan saat ini adalah kamu perlu untuk didengarkan. Lalu dia bilang, kok Bu Pendeta tahu? Iya, kamu sedang butuh didengarkan, bukan sedang butuh diberi nasihat, saya bilang. Jadi setelah dia selesai bicara, kemudian saya bilang sama dia, Ibu tahu, kamu sedang sampai di titik terendah dari level hidupmu, di mana Tuhan ajarkan engkau untuk melewati proses daripada pemulihan diri lewat keadaan yang sedang terjadi saat ini. Jadi suaminya divonis terpapar COVID-19 dan harus dengan segera dibawa ke Wisma Atlet yang ada di Kemayoran. Saudara tahu persis, kita semua sudah tahu ya protokol kesehatan yang berlaku di negara ini dan prosedur apapun yang diberlakukan terhadap orang-orang yang terpapar COVID. Mereka harus diisolasi secara khusus tanpa boleh ada yang melihat. Dan kemudian kita putus hubungan dengan pasien tersebut. Tidak peduli dia suami kita, dia orang tua kita, dia anak kita, dia keluarga dekat kita, itu tidak akan menjadi jaminan kita boleh hadir di sana untuk melihat proses daripada pemulihan orang tersebut. Dan yang terjadi adalah istri ini atau ibu dari 2 orang anak ini merasa bahwa dia benar-benar terpuruk. Ibu ini sampai kepada satu keadaan dia terpuruk begitu dalam. Kenapa? Lalu saya bilang, Ibu, mungkin kau sudah sampai di satu kondisi yang dikatakan nothing to do. Kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan lagi dengan keadaan ini. Yang nggak ada yang bisa kau lakukan karena kau terbatas oleh protokol yang berlaku, peraturan yang berlaku, prosedur yang berlaku yang tidak bisa kau langgar tentunya. Dan kau juga sudah sampai di satu keadaan yang dikatakan nothing to be paid. Nggak ada yang harus bisa kau bayarkan. Ya kau punya uang, kau punya deposito, kau punya harta, kau nggak bisa pakai itu semua. Karena nggak ada yang bisa bayar fasilitas yang lebih baik, atau dokter yang mana yang bakal merawat suamimu, atau alat mana yang bakal digunakan, dan kau nggak akan pernah tahu siapa yang ada di dalam untuk merawat suamimu. Dan kemudian kamu juga mungkin sampai di satu keadaan nothing to think, nggak ada yang bisa lagi kau pikirkan gitu, stuck. Kau nggak tahu harus ide-ide seperti apa yang bisa kau munculkan karena kau sendiri lagi dalam keadaan kalut dan bingung, tanpa arahan. Dan kau juga mungkin sudah sampai di satu keadaan yang dinampakkan nothing to be proud. Gak ada yang bisa kau banggakan dari keadaanmu saat ini. Mungkin suamimu orang dengan jabatan tinggi, orang dengan titel yang sudah cukup berbobot ya, dan kemudian punya posisi penting di satu instansi pemerintahan atau apapun itu namanya. Itu gak akan bisa merubah keadaan sehingga membuat dia dapat satu pelayanan khusus gitu, sehingga kamu bisa dampingi dia selama masa pemulihan. Dan kamu juga mungkin sampai di satu keadaan dikatakan nothing to say. Gak ada yang bisa lagi kamu katakan. Kamu bener-bener gak tahu lagi mau bilang apa gitu loh. Dan terakhir kamu sampai di satu keadaan yang dinamakan everything is zero, nothing at all. Sama sekali gak ada apa-apanya. Dan kemudian juga dia mulai menangis lagi dan bilang, Bu Pendeta, sebelum COVID-19 ini merebak, saya baru belanja ke luar negeri. Saya beli tas merek Coach. Ya, Ibu Pendeta tahu sendiri harganya berapa. Saya beli itu dengan harga 30 jutaan. Dan waktu COVID-19 terjadi, saya pandang itu tas di lemari display di kamar saya dan muncul pikiran, Tuhan, ini buat apa semua ini? Barang-barang branded ini buat apa? Karena mall-mall tutup, tempat-tempat di mana kita bisa memamerkan atau menggunakan barang-barang ini tuh tutup gitu loh. Jadi buat apa semua ini? Ternyata useless gitu yang sudah aku lakukan, uang yang sudah aku keluarkan gitu. Dan itu menambah beban dalam diri dia. Dia semakin merasa, Tuhan, aku tuh gak ada apa-apanya, aku tuh gak ada arti apa-apa, dan aku gak berdaya. Terus saya bilang sama dia, kamu butuh pemulihan diri. Saya bilang kamu butuh untuk memulihkan dirimu sendiri supaya engkau punya kekuatan yang baru untuk engkau bisa mendoakan suamimu sehingga dia boleh beroleh pemulihan yang daripada Tuhan. Lalu dia bilang, kenapa jadi harus saya memulihkan diri? Dia bilang gitu, kan suami saya yang sakit. Orang kuat yang bisa mendoakan yang lemah. Saya bilang, suamimu lagi gak berdaya di sana. Yang bisa kau lakukan saat inilah kau berdoa bagi dia. Tetapi lebih dulu pulihkan keadaanmu sehingga kau dimampukan oleh Tuhan untuk berdoa. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman ini, kondisi COVID-19 ini, ketika saya mulai
mencoba merenungkan keadaan yang terjadi ini. Bagaimana ada orang dengan titel profesor, doktor, kemudian dengan jabatan yang tinggi dan peran-peran penting. Mereka punya relasi-relasi orang-orang hebat, kemudian punya kuasa di satu tempat atau instansi. Mereka dibuat tidak berdaya dengan COVID-19 ini. Saya teringat akan satu kondisi di mana Maria dan Marta pada saat itu mereka sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan Marta dengan segala kepiawaiannya, dengan segala kerinduannya, sukacitanya mau menyambut Tuhan Yesus, dia sibuk dengan banyak hal yang dia mau lakukan. Sedang Maria, dia duduk diam dan mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Saya lihat keadaan ini, kemudian saya katakan, Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan hanya mau setiap kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang Maria. Sebab sebagaimana firman katakan, Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada dia, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Polemik ataupun pandemi boleh terjadi. Hari ini COVID-19, next kita nggak tahu. Tahun depan, berapa tahun ke depan kita nggak akan pernah tahu. Tetapi yang kita tahu, kalau kita saat ini membutuhkan pemulihan bagi diri kita, kita butuh pertobatan supaya kita beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari saudara kita belajar dari seorang Maria. Dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin, tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam keadaan yang tidak bisa kita prediksi, dalam keadaan yang tidak bisa kita handle dengan kekuatan kita, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah lewat apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, kita rindu semua pandemi ini boleh berakhir, dan kita semua boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kita ambil keputusan yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan, dan kita menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kiranya apa yang kita boleh dengarkan hari ini boleh membawa keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa, dan kita semua boleh mengalami pemulihan dan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, ku tersungkur di bawah kaki-Mu, berat ku angkat wajah memandang padamu. Terlalu sombong aku, sungguh hina diriku, ku lupakan Engkaulah pemilik hidupku. Ulurkanlah tanganmu, sendekkan telingamu, tangis dan air mata di dalam kirbatmu. Berikanlah ampunmu, sucikanlah dosaku, angkatlah murka-Mu dan turunlah damai-Mu. Seluruh jiwaku, hidup dan matiku, ku persembahkan di hadapan-Mu. Seluruh daya
tangis dan air mata di dalam kirbatmu. Berikanlah ampunmu, sucikanlah dosaku, angkatlah murkamu dan turunlah damaimu. Seluruh jiwaku, hidup dan matiku, persembahkan di hadapanmu. Seluruh dayaku, harta dan milikku, tak lagi berharga di hidupku. Inilah tobatku. Kiranya melalui pelayanan Hope Center Jakarta, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin berpartisipasi dalam mendukung kegiatan dan program yang ada di Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan atau Hope Center Jakarta, dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Terima kasih atas setiap dukungan ataupun partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati.